Oke teman-teman, maaf tadi sempat terputus karena listrik mati. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, di bagian indeks proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi ini ada beberapa siklus ya, uraian siklus yang harus kita pilih. Nah, kita lihat di soal, kalian lihat buka di soal itu di bagian sheet proses bisnis ada beberapa uraian siklus di situ. Ada beberapa siklus. Yang pertama adalah siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Jadi di sini dari soal ada siklus siklus persediaan, hutang, dan siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Berarti di sini kita klik ya. Oke. Kemudian ada lagi yang di bawahnya itu adalah kebijakan akuntansi persediaan dan beban. Di sini ada enggak ya? Persediaan dan beban, tidak ada. Oke, kita skip dulu. Kemudian siklus yang kedua yaitu siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Penjualan, piutang usaha, dan penerimaan kita klik ya, karena ada di soal. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pendapatan dan piutang usaha sudah masuk ke sini ya. Kebijakan akuntansinya sudah. Nah, ternyata cuma ada 2 siklus itu, yaitu siklus pembelian, persediaan, hutang, pengeluaran, dan penjualan, piutang usaha, serta penerimaan. Oke, uraian siklusnya yang ada di soal kebetulan cuma ada itu. Nah, kemudian di bawahnya ada tambahan ruang, itu bisa kita isi rangkumannya. Jadi tadi kalau sudah kita klik pilih untuk siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan, nah di sini ada tambahan ruang untuk bisa kita isi. Nah, kita lihat di soal ya, untuk penjualan, piutang usaha, dan penerimaan ada beberapa siklus, ada 17 siklus, mulai dari menerima pesanan dari pelanggan, dan kemudian pelaporan pengeluaran barang, serta faktur untuk pelanggan, ya, yang pertama siklusnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu untuk komputer menerima entry penjualan yang sudah diotorisasi di dalam berkas induk pelanggan, sampai kemudian yang terakhir tahapan dalam siklus ini ya, dalam siklus penjualan ini adalah rekonsiliasi bank disiapkan setiap bulan oleh pegawai independen mengenai membukukan penerimaan kas atau yang berwenang atas aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi tahap terakhir itu adalah rekonsiliasi bank. Nah, ini bisa tinggal kita pindahkan informasi ini di atlas, ya. Kita pindahkan, ada 17. Apakah cukup di sini? Oh, tidak bisa langsung kita copy paste, berarti harus satu-satu. Oke, kita pindahkan satu-satu ya. Di siklus penjualan piutang usaha ini ada beberapa tahapan. Nah, ini maksudnya ketika kita mencoba memahami bisnis klien dan lingkungannya, kita akan banyak melakukan wawancara. Jadi kita pasti sebagai seorang auditor itu melakukan wawancara observasi ke klien tentang bagaimana sih prosedur yang mereka lakukan gitu ya, prosedur atau SOP yang mereka lakukan terkait dengan masing-masing siklus. Jadi kalau misalkan di sini ada siklus penjualan, kemudian piutang usaha dan penerimaan, berarti kita harus memahami alur di dalam klien ini, di PT Jaya Indonesia ini, ketika dia ada
penjualan itu yang pertama kali dilakukan apa sih, gitu kan? Oh, ternyata yang pertama yang terjadi di awal itu adalah kita menerima, jadi si klien ini menerima pesanan dari pelanggan, kemudian membuat laporan pengeluaran barang dan membuat faktur untuk pelanggan, gitu kan? Jadi kalau ada pesanan masuk, itu berarti ada laporan pengeluaran barang ketika sudah siap untuk dikirim sama faktur untuk pelanggan. Nah, ini adalah tahapan pertama dalam siklus penjualan. Nah, kemudian yang kedua, komputer menerima entry penjualan yang sudah diotorisasi di dalam berkas induk pelanggan. Jadi ini PT Jaya Indonesia ini sudah menggunakan komputer, sudah terkomputerisasi di dalam menginput transaksi yang mereka lakukan. Gitu ya. Jadi kalian nanti sebagai seorang auditor harus memahami apa saja yang klien lakukan ketika mereka menerima pesanan dari pelanggan. Itu untuk siklus penjualan. Nanti kalau untuk siklus pembelian, kita lihat dari soal, itu juga sudah diterangkan di situ mengenai tahapan-tahapannya, yaitu ketika mulai dari permintaan pembelian, karena kita mau membeli persediaan ya, sampai dengan nanti tahapan yang nomor 20, yaitu rekonsiliasi bank yang disiapkan. Oke. Oke, teman-teman, maaf tadi sempat jeda sebentar, jadi kita lanjutkan ya. Untuk uraian siklus ini tinggal kita copy paste. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita mengaudit, kita harus memahami masing-masing siklus di dalam perusahaan itu SOP-nya seperti apa. Mulai dari awal sampai akhir, kemudian untuk masing-masing siklus ini dilaporkan dalam laporan keuangan. Itu bagaimana, siapa yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara kita untuk bisa memahami klien atau bisa memahami aktivitas bisnis utama klien. Gitu ya. Nah, di sini untuk atlas kita tinggal copy paste dari soal apa aja tahap-tahapannya. Untuk di sini ya ada verifikasi internal. Kita tinggal copy paste semuanya. Oke. Page. Oke, karena ini tidak bisa di copy paste langsung semua baris, jadi harus kita copy paste satu per satu ya, masing-masing baris. Karena satu-satu ya agak lama, it's okay. Oke. Nah, karena barisnya kurang dan sepertinya juga kita tidak bisa memasukkan ya, kita pol mentok sampai sini aja nggak apa-apa. Oke, ruang untuk sebenarnya bisa sih kalau mau di sini ditambahkan, tapi untuk praktikum ini kita cukupkan sampai pol mentok di baris bawah aja nggak apa-apa. Kemudian untuk siklus pembelian di sini juga ada, sudah ada uraian siklusnya. Tinggal kita pindahkan ya. Nah, ini karena saya punya contekannya, akan saya langsung copy paste. Ya, ini ya. Nanti kalian lakukan sendiri copy paste masing-masing di soal ke atlas ya, dari soal ke atlas. Oke, kalau sudah kita lihat lagi statusnya. Nah, karena kita belum menyimpulkan. Di kesimpulan ini ada dua lagi pilihannya, apakah ada kemungkinan salah saji material atau tidak di dalam proses aktivitas bisnis utama klien. Itu ya. Kalau kita lihat dari soal,
dan juga apa namanya dari kebijakan akuntansi yang dilakukan, di soal itu ada keterangan bahwa ternyata pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai. Jadi ada statement bahwa ada yang belum memadai. Nah, jadi karena belum memadai bisa jadi ada kemungkinan terjadi salah saji material. Kita pilih yang atas aja. Ya. Di sini kita pilih ada kemungkinan salah saji material, kemudian keterangannya harusnya kita isi ya agar dia menjadi kenapa terdapat kemungkinan salah saji material. Dari soal kita copy paste ini aja kalimat ini bahwa protected. Oke, kita isi begini aja ya. Tapi nanti intinya ketika kita memprediksi, kita menilai, setelah menganalisis bahwa ada kemungkinan salah saji material pada proses aktivitas bisnis utama, nanti bisa dijelaskan apa gitu ya di sini. Oke, kalau sudah, ini statusnya sudah komplit. Kita kemudian coba kembali ke konten. Kita lanjutkan di bagian yang keempat, yaitu pemahaman peraturan yang relevan. Kita klik. Seperti biasa, kalian isi di bagian kanan atas di sini. Nah, apa sih yang kita lakukan pada pemahaman peraturan yang relevan ini? Ya, tentu saja kita harus tahu apa saja aturan-aturan yang sekiranya itu relevan dengan bisnis klien dan bagaimana dampaknya terhadap entitas itu sendiri serta apa saja akun yang terlibat atau akun yang terkait. Kan? Oke. Bentar, kita lihat dulu dari soal. Apakah ada statement tentang pemahaman peraturan yang relevan? Oke. Pemahaman bisnis klien. Sudah ada 2 siklus. Nah, yang di bawah ya, kalian buka dari soal. Di baris ke-26 ini ada statement yang mengatakan bahwa perusahaan terkait peraturan PPh ini kurang patuh gitu ya. Ternyata ada indikasi bahwa klien ini kurang patuh terkait peraturan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak pada tahun sebelumnya, serta saat ini klien ini sedang diawasi secara ketat oleh kantor pajak. Saat ini klien telah mengajukan beberapa keberatan pajak atas kurang bayar hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk kepatuhan terhadap Undang-Undang PPN secara umum klien kita ini sudah patuh. Jadi tidak ada masalah tentang kepatuhan terhadap Undang-Undang PPN. Jadi yang bermasalah hanya pada PPh. Klien juga belum mencadangkan imbalan kerja. Tuh ya. Nanti kalian buka lagi di soal, kalian baca. Ada juga di sheet-nya tentang pemahaman peraturan. Kalian klik di situ, nanti akan ada nomor dan nama peraturan, kemudian kondisi di klien, dampak terhadap entitas, kemudian akun utama terkait, serta kepatuhannya seperti apa. Apakah patuh atau tidak patuh. Coba saya share screen soalnya ya, biar kalian bisa lihat dan kalian bisa cari nanti di file soal kalian masing-masing. Nah, di sini kalian kelihatan ya, di soal sheet pemahaman peraturan, di sini sudah dijabarkan masing-masing seperti apa. Oke, tadi mulai dari nama aturannya, kondisi di klien, sampai kepada kepatuhannya. Nah, di sini keterangan ini akan kita coba inputkan di atlas. Oke, saya stop share dan saya share kembali atlasnya.
Nah, tinggal kita pindahkan di sini ya. Apa saja tadi nomornya, oke, undang-undangnya kita pindahkan di sini. Ya. Kalau tidak langsung bisa copy paste, kalian copy paste satu-satu ya. Atau kalian mau tulis juga boleh. Dampak terhadap entitas ada ya, di kolom soal sudah ada. Dampak terhadap entitasnya adalah untuk Undang-Undang PPN, klien memungut PPN atas penjualan barang dagang. Setiap bulan menyampaikan SPT masa ke KPP, kantor pajak ya. Kemudian untuk Undang-Undang PPH, dampak terhadap entitasnya, aturan itu adalah klien melakukan impor atas barang dagangan dan memungut PPH impor. Klien juga memotong PPH dari gaji yang dibayarkan kepada pegawai. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dampaknya terhadap entitas adalah bahwa klien merupakan perusahaan yang telah lama berdiri dan memiliki seratusan lebih karyawan tetap. Tapi klien belum mencatat kewajiban imbalan pasca kerjanya. Itu ya. Jadi dampaknya untuk dua pajak ini, Undang-Undang Pajak, tentu saja perusahaan harus membayar pajak PPN, baik PPN maupun PPH. Kemudian kalau yang ini, klien itu harus mencatat kewajiban imbalan kerja. Tuh ya. Oke, kemudian akun utamanya juga sudah ada, utang pajak dan liabilitas. Oh, ini sebenarnya ada satu baris yang belum nggak ada ya. Jadi harusnya dampak terhadap entitas ini kita isikan ini aja. Ini sebenarnya kondisi di klien dan dampaknya. Tapi tidak apa-apa. Akun utamanya bisa kita pilih. Yang pertama ini adalah akun utang pajak. Kok dia tidak muncul ya? Oke. Ini seharusnya bisa kita pilih dari drop down, tapi ternyata tidak muncul. Kalau langsung kita tulis bisa nggak ya? Nah, langsung kita tulis saja. Kemudian yang terakhir pada liabilitas. Ya, ini harusnya keluar. Saya masih belum paham kenapa ini kok belum keluar ya. Ini keluar satu. Kalau terkait PPH-nya berdasarkan soal masih ada masalah ya terkait dengan PPH, jadi kita isi tidak patuh. Nah, ini adalah liabilitas imbalan pasca kerja. This value doesn't match the data validation. Ini harusnya di sini itu sesuai dengan nama yang ada di laporan keuangan. Kita coba lihat dulu aja ya. Saya coba lihat di liabilitas imbalan pasca kerja beban. Oh, liabilitas pasca kerja namanya ya, nama akunnya. Oke, kita copy paste aja kalau begitu. Jadi nanti teman-teman ya, kalau kalian di sini bisa keluar drop down-nya bagus ya. Kalau di saya kok ternyata dia tidak keluar. Ini harusnya ketika kita klik, alhamdulillah sudah keluar. Nah, ini.
utang pajak. Nah, kalau di sini adalah liabilitas. Oh, tadi kurang ke atas. Liabilitas pasca kerja. Nah, oke. Kemudian kepatuhannya dia patuh. Ya, tadi berdasarkan yang ada di soal. Oke, sampai sini ternyata statusnya masih incomplete karena kita belum menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, apakah terdapat salah satu material terkait pemahaman peraturan yang relevan ini? Ada nggak kira-kira? Ada ya. Jadi berdasarkan di soal ada kemungkinan ketidakpatuhan. Klien belum, ini tidak patuh karena klien belum mencatat imbalan pasca kerja. Oke. Ya. Jadi dari soal itu adalah patuh, tidak patuh, belum. Belum itu ya sama dengan tidak patuh. Jadi di sini untuk PPN-nya dia sudah sesuai dengan aturan, tapi untuk PPh dan untuk imbalan pasca kerjanya dia belum. Jadi tidak patuh. Di sini otomatis kesimpulannya adalah masih ada kemungkinan terdapat salah saji material. Jadi yang atas, pemahaman peraturan yang relevan terdapat kemungkinan salah saji material. Jelaskan kemungkinan salah saji material tersebut. Jadi kita jelaskan saja bahwa ada kemungkinan salah saji pada utang pajak dan imbalan pasca kerja. Itu ya. Kalau sudah, kalian bisa lengkapi di bagian kanan atas ini seperti biasa ya. Tapi untuk mempersingkat, saya tidak perlu mengisi ini, nanti kalian silahkan isi masing-masing. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke indeks yang sebelumnya, previous index, dan kita masuk ke nomor 5, aktivitas 5, yaitu pemahaman lingkungan bisnis. Nah, pemahaman lingkungan bisnis ini seperti apa kita lihat di soal. Kita kembali lagi ke soal, kita lihat pemahaman lingkungan klien atau pemahaman lingkungan bisnis ini ada sheet-nya sendiri ya. Sini ada beberapa kolom, yaitu kolom aspek. Saya share saja soalnya. Nah, di sini ada aspek tren industri sejenis, kondisi perekonomian nasional, amandemen atau perubahan SKK, kemudian perubahan peraturan, perkembangan teknologi, siklus alam dan ketersediaan dan biaya energi. Dari masing-masing aspek ini, kita sebagai auditor telah berusaha memahami masing-masing aspek tersebut. Ya, dari melakukan biasanya adalah bisa jadi kita searching, ya, melakukan searching di internet bisa, atau kita lakukan wawancara secara langsung dengan klien. Gitu bisa juga. Nah, dari